Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madani Ferdiansyah dengan NPM 2355201239 dari kelas 7.3 dengan dosen pengampunya Bapak Sastia Henry Wibowo. Pada tutorial ini kita akan melakukan analisis dan klasifikasi citra Image Classification menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN dengan bantuan aplikasi Orange Data Mining. CNN adalah metode deep learning yang sangat efektif untuk mengenali pola visual seperti bentuk, tekstur, dan objek pada gambar. Nah, kita langsung masuk ke bagian 1 ya. Bagian 1, persiapan dataset atau praktikum. Sebelum memulai di Orange, siapkan dataset sesuai ketentuan. Nah, maksudnya di sini buat satu folder utama. Satu folder utama. Di sini saya sudah buat yang namanya deep learning. Nah, di dalam folder utama buat lagi 3 subfolder, yaitu anjing, kucing, dan burung. Di sini saya sudah ada ya gambar kucing, gambar burung, sama gambar anjing. Pastikan subfolder berisi tepat 10 gambar yang relevan. Nah, kita lihat di sini yang saya sudah ada, ini gambar anjing, ini gambar burung, ini gambar kucing. Nah, kemudian ke bagian 2, yaitu tahapan 2-nya praktikum di Orange. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi Orange ya. Nah, yang bagian pertama yaitu widget yang digunakan. Nah, kalau kalian teman-teman belum tahu yang mana widget, yang widget itu ini ya, di sebelah kiri yang saya scroll ini. Nah, di sini kita cari import image. Nah, di sini saya sudah ada import image. Tinggal kita klik. Nah, dia akan keluar seperti ini. Nah, fungsinya untuk mengimpor koleksi gambar dari folder lokal komputer ke dalam Orange. Widget ini secara otomatis membaca nama subfolder sebagai label kelas atau target variabel untuk setiap gambar. Kemudian cara kerjanya yaitu kita klik 2 kali. Pilih folder utama yang ada di file kita tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian folder utama dataset hewan yang telah Anda siapkan. Nah, di sini saya sudah ada ya. Kita sini ya. Oke. Kita select folder. Nah, sini sudah muncul bagian informasi. Nah, di sini sudah terbaca ya di info 31 image, 4 kategori, dan satu yang ke skip. Nah, kemudian ekstraksi fitur. Karena dataset yang kecil 30 gambar, maka akan menggunakan pendekatan transfer learning dengan mengekstrak fitur menggunakan model CNN yang sudah dilatih sebelumnya. Widget yang digunakan yaitu image and embedding. Nah, ini ada image embeddingnya ya teman-teman. Fungsinya untuk mengubah data gambar atau pixel menjadi representasi fitur numerik vektor yang dapat digunakan oleh algoritma machine learning standar. Ini menggunakan arsitektur CNN yang sudah ada, misalnya Inception V3 dan Resness 50. Nah, kemudian cara kerjanya yaitu hubungkan widget import image tadi ke image embedding. Nah, caranya tinggal ditarik seperti ini ya. Seperti ini. Klik 2 kali yang bagian image embedding.
pilih model embedding yang ingin digunakan. Misalnya Inception V3. Model ini akan mengekstrak fitur-fitur penting dari gambar. Nah, kemudian pembagian data latih dan uji. Kita pencet tadi kan. Nah, ini ya. Ini kita pilih. Kemudian pembagian data latih dan data uji. Tahapan penting dalam pemodelan adalah membagi dataset menjadi data latih, training data, dan data uji, testing data. Widget yang digunakan data sampler dari kategori data. Fungsinya untuk membagi dataset secara acak menjadi bagian, satu untuk melatih model dan satu set untuk menguji performa model yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, cara kerjanya yaitu hubungkan widget image embedding ke data sampler. Kita cari dulu data samplernya di sini ya. Data sampler. Kalau tidak itu kita cek data. Nah, yang ini kita model transform. Nah, kita hubungkan lagi seperti tadi. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih metode sampling type. Pilih metode sampling type, pilih fixed proportion of data dan tentukan presentasi data latih, misalnya 80%, seperti yang saya sudah ini. Centang opsi replaceable, deterministic sampling, dan severity sample when possible. Nah, ini berfungsi agar proses pengambilan sampel menghasilkan hasil yang sama setiap kali workflow dijalankan dan untuk memastikan bahwa proporsi setiap kelas dalam dataset tetap seimbang dalam sampel yang diambil selama atribut target memiliki label kategori. Nah, kemudian kita ke pelatihan model. Kita akan melatih model klasifikasi kita ini menggunakan fitur yang telah diekstrak. Widget yang digunakan adalah neural network. Nah, kita cari lagi. Neural network. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita widget yang digunakan. Nah, fungsinya adalah untuk membangun model prediktif berdasarkan data latih yang diberikan. Dalam konteks ini, model akan belajar mengenali pola fitur yang membedakan anjing, kucing, dan burung. Nah, cara kerjanya hubungkan output data latih. Nah, data sampler tadi kita hubungkan ke neural network. Nah, kemudian kita konfigurasi parameter neural network. Biarkan default untuk awalnya. Kita biarkan saja ya. Kemudian kita lanjut ke pengujian dan evaluasi model. Langkah terakhir adalah menguji model menggunakan data uji yang terpisah. Yang pertama adalah widget yang digunakan adalah prediction. Nah, kita cari di filter. Prediction. Nah, ini teman-teman. Ini ada prediction. Fungsinya adalah menerapkan model yang telah dilatih pada data uji untuk menghasilkan prediksi yang jelas. Fungsi confusion matrix ini menyajikan hasil prediksi dalam format tabel untuk visualisasi akurasi klasifikasi untuk setiap kelas, seperti anjing, kucing, dan burung tadi. Nah, caranya hubungkan output model neural network tadi ke input model prediction. Nah, ini kita hubungkan dulu. Kemudian hubungkan output data uji data sampler tadi ke sampling prediction. Nah, baiklah. Kemudian
data sampler ini kita tarik juga ke prediction ya. Nah, kemudian kita pakai lagi widgetnya, kita hubungkan prediction, kita hubungkan confusion matrix ke prediction ke confusion matrix. Maaf. Berarti kita cari confusion matrix. Nah, ini kita hubungkan. Sudah kita hubungkan, klik 2 confusion matrixnya. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Gambar burung 8, gambar kucing ada 8, dan gambar anjingnya ada 8. Nah, kemudian kita klik 2 kali image viewer. Nah, kita di sini hasil akhirnya yaitu image viewer ya. Image viewer. Nah, kemudian kita tarik juga. Kemudian kita lihat kan tidak muncul kan. Nah, di sini baiklah. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara dataset training dan dataset uji. Dalam konteks praktikum ini, mengapa penting untuk memisahkan kedua dataset tersebut? Nah, jawabannya yaitu perbedaan dataset training dan dataset serta alasan pemisahnya. Dataset training atau data latih adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih model neural network. Pada praktikum ini, data latih berasal dari hasil image embedding yang kemudian digunakan oleh widget neural network untuk mempelajari pola visual setiap kelas gambar, seperti bentuk, tekstur, dan karakteristik khas objek hewan. Nah, kemudian kita ke datasetnya, yaitu data uji. Adalah data tidak digunakan saat penelatihan, melainkan hanya digunakan untuk mengukur performa model. Data ini berfungsi untuk melihat seberapa baik model mampu mengklasifikasikan gambar yang baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pentingnya memisahkan data training dan data test adalah untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi ketika model hanya menghafal data latih. Untuk menguji kemampuan generalisasi model dan agar performa, akurasi, kesalahan klasifikasi menjadi objek dan realistis. Dengan kata lain, pemisahan data memastikan bahwa model benar-benar belajar, bukan sekadar mengingat data. Kemudian kita ke pertanyaan kedua. Sebutkan 3 widget utama yang Anda gunakan dalam proses pemodelan CNN. Jelaskan fungsi spesifik masing-masing widget dalam alur kerja Anda. Nah, di sini kita jelaskan ya. 3 widget utama yang saya pakai dalam proses pemodelan CNN yaitu image embedding. Widget ini berfungsi untuk mengekstraksi fitur gambar menggunakan convolutional neural network yaitu CNN. Gambar yang masih berupa data visual diubah menjadi vektor numerik embedding sehingga dapat diproses oleh algoritma machine learning. Nah, peran utamanya yaitu mengubah menjadi representasi fitur, memanfaatkan CNN pre-trained untuk mendeteksi pola visual penting. Nah, yang kedua yaitu neural network. Widget ini digunakan untuk melatih model klasifikasi berdasarkan data embedding hasil CNN. Fungsi spesifiknya yaitu mempelajari hubungan antara fitur gambar dan label kelas. Kemudian menyesuaikan bobot neuron agar kesalahan prediksi minimal dan menghasilkan model terlatih yang siap digunakan untuk prediksi. Kemudian yaitu yang ketiga, prediction. Widget ini digunakan untuk mengujikan model yang telah dilatih pada data uji.
fungsi spesifiknya yaitu menghasilkan label prediksi untuk setiap gambar, menampilkan probabilitas prediksi setiap kelas, dan yang terakhir yaitu menjadi input utama untuk evaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, kemudian itu pertanyaan ketiga. Berdasarkan hasil confusion matrix Anda, berapa akurasi keseluruhan model yang didapatkan? Manakah kelas hewan yang paling baik diprediksi oleh model dan kelas mana yang paling sering salah diprediksi jika ada? Nah, di sini saya akan jawab. Analisis berdasarkan confusion matrix yang diperoleh dari hasil praktikum, akurasi keseluruhan model yang didapatkan adalah sekitar berdasarkan hasil confusion matrix pada praktikum, akurasi keseluruhan model yang diperoleh adalah sebesar 100%. Nah, kemudian yang keempat itu kita baca lagi. Bentar ya teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Kita akan membacakannya lagi ya. Nah, kemudian nomor 4 ada peran convolutional neural network yaitu CNN pada widget image embedding. Mengapa tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar? Nah, ini saya jawab ya. Peran CNN pada image embedding adalah dan alasan tidak melatih dari awal adalah pada widget image embedding, CNN berperan sebagai feature extractor, yaitu mendeteksi tepi, tekstur, dan pola dasar pada gambar, mengubah gambar menjadi representasi numerik yang bermakna, memanfaatkan CNN pre-trained yang telah dilatih menggunakan dataset besar. Nah, kemudian alasannya yaitu tidak melatih CNN dari awal dengan hanya 30 gambar, yaitu jumlah datanya sangat terbatas sehingga model tidak dapat belajar secara optimal. Kemudian yang kedua, ada resiko overfitting sangat tinggi. Kemudian yang ketiga, pelatihan CNN dari awal membutuhkan dataset besar, waktu dan sumber daya kompetisi tinggi. Kemudian yang keempat, ada CNN PayTnet sudah memiliki pengetahuan visual umum yang dapat langsung dimanfaatkan. Nah, oleh karena itu, penggunaan CNN PayTnet melalui image embedding merupakan pendekatan paling efektif dan efisien dalam praktikum ini. Nah, kemudian mungkin itu saja tugas video tutorial dari saya. Oke, mungkin itu saja tugas video tutorial dari saya. Saya Madani Perjansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Easy.